Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk anak-anakku kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan lanjut materi tentang sistem peredaran darah, lanjutan materi minggu lalu. Semoga kalian di sana tetap dalam keadaan yang sehat-sehat. Oke, kita lanjut lagi dengan materi tentang struktur dan fungsi darah. Buku paket halaman 214. Darah merupakan suatu jaringan yang tersusun dari bermacam-macam sel dan cairan. Susunan atau komposisi darah dapat mencerminkan kesehatan seseorang. Fungsi darah diantaranya sebagai berikut. 1. Mengatur suhu tubuh. 2. Mengangkut bahan-bahan metabolisme seperti oksigen dan zat-zat makanan serta sisa metabolisme. 3. Membunuh kuman atau kekebalan. 4. Mengedarkan hormon dan enzim. 5. Mempertahankan pH tubuh. Dan yang keenam, menutup luka. Itu 6 fungsi utama dari darah. Anak-anakku, di buku halaman 214 di situ ada jelajah konsep 7.2. Di situ disuruh lakukan kegiatan ini secara berkelompok. Lakukan pengukuran dengan teliti agar memperoleh hasil yang tepat. Timbang dengan cermat berat tubuh teman-temanmu. Catat hasilnya dalam tabel. Kemudian kalian masing-masing berat tubuh teman-temanmu dengan 0,08. Hasil perkalian tersebut merupakan berat darah teman-temanmu. Catat hasilnya dalam tabel berikut. Jadi kita lihat di situ. Kalau kita timbang berat badan teman-teman ya dengan 0,08, hasil perkalian tersebut merupakan berat darah teman-temanmu. Maksudnya berat badan temanmu dikali dengan 0,08. Itulah berat darah teman-temanmu. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita lakukan itu kalau kita tatap muka. Oke? Ya. Nah, sekarang di antara teman-temanmu siapakah yang darahnya A paling banyak dan berapa? B paling sedikit dan berapa? Yang keempat, faktor apakah yang mempengaruhi banyak sedikitnya darah? Dan yang kelima, bagaimanakah kerja jantung dari orang-orang yang gemuk? Mengapa? Bersama kelompokmu, buat kesimpulan dari kegiatan tersebut. Ya, nanti kalau kita tatap muka, kalau ada waktu kita lakukan. Oke? Ya. Darah tersusun dari komponen cair yang disebut dengan plasma darah. Itu 55% ya. Komponen darah pada manusia itu terdapat yang cair yang disebut dengan plasma darah, dan komponen padatnya 45%, yaitu sel darah dan keping darah. Nah, sekarang kita lanjut dengan plasma darah atau komponen cair darah. Jika darah kamu dimasukkan ke dalam tabung reaksi selama beberapa jam, apakah yang terjadi? Kamu akan melihat bagian cair yang berwarna kekuningan yang merupakan plasma darah. Plasma darah mengandung 90% air, protein dan senyawa organik lainnya serta garam anorganik terutama NaCl. Protein darah berupa albumin, globulin, dan fibrinogen. Beberapa zat yang larut dalam air adalah zat makanan, mineral, hormon, antibodi, dan zat-zat sisa, yaitu urea dan
karbon dioksida, serta zat pembeku yaitu fibrinogen dan protombin. Plasma darah tanpa fibrinogen disebut dengan serum. Plasma darah berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik darah, membawa zat-zat makanan, sisa metabolisme, hasil ekskresi, dan beberapa gas. Yang kedua, komponen padat darah. Komponen padat darah terdiri atas sel-sel darah dan keping-keping darah. Sel-sel darah meliputi sel darah merah atau eritrosit yang berfungsi mengangkut oksigen, sedangkan sel darah putih, leukosit, yang berfungsi sebagai unsur pertahanan tubuh, dan yang ketiga, keping darah atau trombosit yang terlibat dalam pembekuan darah jika terjadi luka. Sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan sel darah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan leukosit maupun trombosit. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5-6 juta eritrosit. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan tulang pipa, yaitu tulang belakang dan tulang pipa. Tulang pipa itu adalah lengan atas dan kaki. Itu namanya tulang pipa. Jadi sel darah merah itu terbentuk di sana, ya. Kita lihat sel darah merah bentuknya di situ, yaitu bulat, cekung di tengahnya. Pada saat pertama kali dibentuk, eritrosit memiliki inti sel. Namun dalam perkembangannya di dalam sumsum tulang, sel terisi hemoglobin sehingga inti sel menyusut kemudian lenyap. Akibatnya, eritrosit tidak mempunyai inti sel. Bentuk eritrosit bulat pipi dan cekung pada kedua sisinya atau bikonkav. Eritrosit dapat bertahan hidup selama 120 hari. Eritrosit yang sudah tua akan dirombak dan dibongkar di hati. Hemoglobinnya menjadi zat warna empedu atau bilirubin. Dan zat besinya digunakan untuk membuat eritrosit baru. Tentu kalian pernah melihat karat pada pipa besi yang dibentuk darah. Ya, yang dibentuk darah. Kita lihat di situ eritrosit, ya. Saya ulangi, tentu kalian pernah melihat karat pada pipa besi yang dibentuk dari besi oksida. Pengikatan oksigen oleh zat besi juga terjadi di dalam darah. Eritrosit berwarna merah. Mengapa? Karena mengandung hemoglobin, yaitu suatu pigmen merah yang mengandung zat besi. Ketika darah melewati paru-paru, oksigen terikat pada zat besi dalam hemoglobin. Kemudian eritrosit bergerak ke jaringan lain. Tempat hemoglobin melepas oksigen dan selanjutnya oksigen berdifusi ke dalam sel. Oksigen tersebut akan digunakan oleh sel untuk oksidasi zat-zat makanan seperti lemak, protein, dan karbohidrat sehingga menghasilkan energi. Proses oksidasi tersebut juga menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut akan berdifusi ke dalam eritrosit dan dipompa menuju jantung. Kemudian menuju paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida dari darah berdifusi ke alveolus, kemudian dikeluarkan bersama udara pernapasan. Sekarang kita lanjut sel darah putih atau leukosit. Leukosit ada 5 jenis, yaitu monosit, neutrofil, basofil, eosinofil, dan limfosit. Leukosit berfungsi untuk melindungi tubuh dari infeksi dengan berbagai cara. Misalnya monosit dan neutrofil memakan bakteri atau kuman lain dan serpihan sel-sel mati dari tubuh kita sendiri
atau yang disebut dengan fagositosis. Sedangkan limfosit menghasilkan zat antibodi. Anak-anakku lihat di gambar halaman 217, di situ ada bentuk dari sel darah putih. Yang pertama itu bentuk leukosit, ya. Yang pertama itu monosit. Yang ke A, ya, yang A, B neutrofil, C basofil, D eosinofil, dan E limfosit. Itu bentuk sel darah putih atau leukosit. Bentuk leukosit tidak tetap, dia bersifat amuboid dan dapat menerobos dinding kapiler atau diapedesis. Leukosit berumur 12-13 hari. Tidak berwarna dan memiliki inti sel. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 5.000 sampai 10.000 leukosit dan jumlahnya akan meningkat jika ada infeksi. Keadaan leukosit yang melebihi jumlah normal disebut dengan leukositosis, dan sebaliknya, jika kurang dari normal disebut leukopeni. Sekarang yang berikut, keping-keping darah atau trombosit. Trombosit merupakan fragmen yang berdiameter 2-3 mm. yang bentuknya tidak teratur dan tidak memiliki inti sel. Trombosit berasal dari fragmen sitoplasma yang memisahkan diri dari sel besar di dalam sumsum tulang. Umur trombosit hanya 7-9 hari dan jumlahnya 200-400.000 mm kubik darah. Trombosit membantu proses pembekuan darah. Nah, sekarang karena trombosit membantu proses pembekuan darah, maka sekarang kita bahas tentang proses pembekuan darah. Lihat gambar di halaman 217, di situ itu bentuk trombosit, ya. Nah, sekarang yang pertama, trombosit yang pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase. Kalau trombosit pecah akan mengeluarkan enzim trombokinase atau pengaktif protombin. Enzim ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian, trombin akan merangsang fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin. Kumpulan benang-benang ini akan membentuk struktur seperti jala yang dapat menjaring sel darah merah sehingga tidak keluar dari pembuluh darah yang terluka. Nah, kita lihat di halaman 218, ya. 218 di situ ada skema pembekuan darah, ya. Kita lihat di situ ada gambar nomor 1, keping-keping darah mengumpul, ya. Baru gambar nomor 2, ada di situ keping-keping darah yang rusak membentuk tromboplastin. Yang ketiga, tromboplastin mengaktifkan protombin dan protombin berubah menjadi trombin. Yang keempat, trombin bekerja sebagai enzim untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Dan yang kelima, darah membeku. Jadi, itu ada skemanya di bawah secara singkat. Yang pertama, trombosit pecah. Ya, kalau trombosit pecah, dia akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Dengan bantuan vitamin kalsium dan vitamin K, maka enzim trombokinase atau tromboplastin ini mengubah menjadi protombin. Nah, protombin akan merangsang membentuk trombin, dan trombin ini akan mengeluarkan untuk merangsang fibrinogen atau benang-benang halus. Nah, dia akan menjadi fibrin, dia membentuk benang-benang halus itu sehingga menutup darah keluar.
Artinya sel darah merahnya itu membeku atau mengering, maka darah tidak keluar lagi kalau dia sudah terbentuk fibrin atau benang-benang halus. Oke anak-anakku, itulah penjelasan sedikit tentang struktur dan fungsi darah, ya, fungsi darah. Nah, untuk golongan darah, karena ini ada cakarannya, maka pada saat pertemuan tatap muka nanti saya akan jelaskan, ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Nanti kita ketemu lagi pada saat tatap muka tentang golongan darah. Mengapa saya tidak jelaskan sekarang? Karena di situ nanti ada cakaran. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi.